Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, ya, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ya, aspek SDM dan organisasi 2. Oke, nampaknya ini ya topik besarnya dari materi ini, sistem penggajian. Oke, pendahuluan. Masalah gaji atau pendapatan atau imbalan kerja bagi karyawan merupakan hal yang sensitif dan berpengaruh langsung pada produktivitas kerja individu. Bagi perusahaan, sistem gaji yang telah ada bukan semata-mata hanya untuk memenuhi peraturan pemerintah dalam kaitannya dengan upah minimum regional atau UMR, tetapi yang lebih penting lagi yaitu untuk menciptakan keseimbangan atau fairness antara apa yang diberikan karyawan pada perusahaan diimbangi oleh apa yang diberikan perusahaan untuk karyawannya. Hal ini tampaknya sederhana, tetapi dalam prakteknya sangatlah sulit. Terlebih lagi bila perusahaan belum memiliki sistem gaji yang mengacu pada objektivitas beban kerja, workload bagi para karyawannya. Apabila perusahaan telah memiliki sistem gaji melalui pendekatan metode tertentu yang bersifat kuantitatif, akan sangat membantu bagi penyelenggaraan pemeliharaan sumber daya manusia. Oke, namun pada kenyataannya banyak metode kuantitatif yang ditawarkan dan setelah diterapkan tetap menimbulkan masalah bagi perusahaan. Hal ini biasanya timbul karena metode tersebut kurang sesuai dengan karakteristik lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia, di mana faktor-faktor yang berkaitan dengan masa kerja dan pengakuan terhadap pengalaman kurang dipertimbangkan. Selain itu, aspek perlindungan dan kesejahteraan seperti pemberian asuransi, program pensiun yang umumnya diberikan perusahaan dan dikelola oleh instansi lain, memiliki kaidah-kaidah yang telah diatur oleh perundangan ketenagakerjaan tetapi tidak selaras dengan sistem gaji yang dianut oleh perusahaan. Ya, faktor budaya juga perlu diperhatikan ya, Mas dan Mbak ya, dalam sistem penggajian ini. Oke, untuk itu adalah sangat bermanfaat bila perusahaan menerapkan sistem gaji yang komprehensif baik dari sisi aturan pemerintah maupun untuk menciptakan kepastian dan kewajaran atau fairness bagi karyawannya serta setara untuk jenis dan skala perusahaan yang serupa. Sistem gaji dengan pendekatan kuantitatif pada umumnya akan lebih mudah diterima dan dipahami bagi setiap pekerjaan memiliki nilai atau skor sebagai hasil pembobotan. Skor tersebut akan mencerminkan beban kerja bagi individu yang memangku pekerjaan tersebut. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan manfaat sistem penggajian. Manfaat umum. Kemanfaatan sistem penggajian pada umumnya merupakan gabungan antara tujuan manajemen perusahaan dan harapan para karyawan, seperti antara lain sebagai daya tarik bagi tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan, memelihara keberadaan karyawan untuk tetap bergabung dengan perusahaan. Oke, merupakan imbalan atau kompensasi yang setimpal atas prestasi yang telah diberikan karyawan. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan pembayaran imbalan untuk setiap pekerjaan sesuai dengan perbedaan masing-masing kontribusinya pada perusahaan. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan tidak melebihi kemampuan keuangan perusahaan, tetapi juga cukup atraktif bagi perusahaan sejenis. Oke, manfaat khusus dengan sistem penggajian yang mendasarkan diri pada beban kerja, workload,
dan dilakukan pembobotan secara kuantitatif, maka akan diperoleh manfaat antara lain terukur bagi setiap pekerjaan, karena masing-masing memiliki nilai atau skor yang ditentukan atau disepakati secara bersama-sama. Jadi jelas ya perhitungannya gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian mudah dilakukan penyesuaian terhadap keadaan atau perkembangan ekonomi, terutama atas terjadinya laju inflasi tahunan. Ya, apalagi di saat-saat ini ya pandemi gitu, mungkin ada perusahaan yang memberlakukan sistem penggajian yang berbeda, spesifik sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Kemudian fair, karena sebanding dengan karya individu yang disumbangkan untuk tempat kerjanya. Ya, sesuai dengan performansi gitu ya misalnya. Oke, metode pendekatan sistem penggajian. Pada prinsipnya, penilaian jabatan dilakukan dengan membandingkan antara suatu tugas atau jabatan dengan jabatan lainnya. Dari perbandingan tersebut akan diperoleh nilai masing-masing jabatan yang merupakan nilai relatif suatu jabatan terhadap lainnya. Oke, sesuai dengan tujuannya, maka hasil penilaian jabatan akan digunakan untuk menyusun sistem gaji. Sehingga untuk kepentingan tersebut perlu diketahui karakteristik pekerjaan yang dapat dikompensasikan. Karakteristik tersebut lazim disebut sebagai faktor-faktor jabatan, job factors. Jadi, objek jabatan yang akan diperbandingkan dalam suatu penilaian jabatan adalah faktor-faktor jabatan. Biasanya, objek jabatan yang diperbandingkan diperinci dalam sejumlah faktor. Semakin banyak jumlah faktor akan makin memberikan hasil yang lebih teliti. Oke, pada umumnya masing-masing faktor memiliki nilai kepentingan yang berbeda-beda. Untuk menyatakan perbedaan ini, masing-masing faktor perlu diberikan bobot sesuai dengan nilai kontribusinya terhadap perusahaan. Kontribusi yang dimaksud di sini dapat memberikan pengertian yang bermacam-macam tergantung dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Akan tetapi, pada umumnya bobot-bobot faktor tersebut disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan yang bersangkutan, khususnya di dalam mencapai tujuan perusahaan. Oke. Karena penilaian jabatan sifatnya merupakan perbandingan, maka faktor-faktor yang digunakan harus merupakan ciri utama pada seluruh sebagian besar tugas atau jabatan yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai seluruh jabatan pada struktur organisasi yang telah ada direncanakan untuk dibuat. Kalau misalnya belum ya, kalau saya tidak salah menangkap seperti itu Mas dan Mbak. Dengan lain perkataan, masing-masing jabatan dibandingkan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam seluruh jabatan. Oke. Untuk lebih mempertajam aspek faktor-faktor tersebut, maka faktor itu harus diuraikan lagi dalam subfaktor yang lebih rinci dengan tetap mempertimbangkan bahwa subfaktor ini pun mewakili atau terdapat dalam seluruh jabatan. Pada akhirnya, setiap tugas atau jabatan akan memiliki nilai di mana penilaiannya dilakukan dengan melibatkan individu atau personel kunci dari dalam perusahaan yang mengetahui cakupan tugas dari masing-masing pekerjaan atau jabatan yang tertera pada struktur organisasi perusahaan. Nilai hasil akhir pembobotan untuk suatu tugas atau jabatan atau pekerjaan disebut sebagai imbalan kinerja yang diperoleh dengan mengalihkan skor yang didapat sebagai hasil pembobotan dikalikan dengan konstanta rupiah tertentu. Sedangkan gaji atau imbalan atau kompensasi yang diterima karyawan adalah berupa hasil penjumlahan gaji pokok ditambah dengan imbalan kinerja. Masuk ke pembahasan terkait ruang lingkup pelaksanaan sistem penggajian. Ruang lingkup penyusunan sistem gaji mencakup
Yang pertama penelitian pendahuluan, preliminary survey. Ya, ini poin-poinnya: penelaahan struktur organisasi yang berlaku saat ini, evaluasi pekerjaan atau jabatan, diasumsikan job description atau uraian jabatan dan spesifikasi jabatan telah dimiliki. Penelaahan berbagai jenis tugas atau pekerjaan atau jabatan di lapangan, on the spot. Oke, yang kedua, pembuatan desain sistem penggajian. Ya, poin-poinnya: penentuan faktor-faktor dan subfaktor tugas atau jabatan atau pekerjaan. Kemudian penyusunan skala faktor jabatan dan penyusunan skala gaji pokok. Yang ketiga, pembobotan faktor dan subfaktor bersama-sama dengan key person, counterpart. Yang keempat, pembuatan skala gaji pokok dengan dasar pengalaman atau masa kerja dan latar belakang keahlian. Yang kelima, penghitungan final sistem gaji atau imbalan atau kompensasi. Yang keenam, pembuatan laporan akhir. Yang ketujuh, sosialisasi, ya, memperkenalkan sistem gaji atau imbalan atau kompensasi kepada karyawan bersama-sama key person masing-masing unit kerja. Oke, ini ya, ada semacam flowchart ya. Jadi ini yang atas ada kotak uraian tugas jabatan dan faktor-faktor jabatan. Kalau yang uraian tugas jabatan ini masuk ke penilaian jabatan, faktor-faktor jabatan masuk ke menyusun skala faktor, kemudian masuk ke pembobotan faktor. Nah, penilaian jabatan dan pembobotan faktor ini masuk ke daftar nilai jabatan atau pekerjaan. Kemudian daftar nilai jabatan atau pekerjaan ini masuk ke imbalan kinerja. Muncul kotak di sini kemampuan perusahaan. Ini masuk juga sebagai inputan ke imbalan kinerja ya, Mas dan Mbak ya. Kemampuan perusahaan ini mengarah juga ke gaji pokok, dan gaji pokok dan imbalan kinerja ini masuk ke gaji, dan ini saya tidak tahu ini hubungan apa ini. Jadi memiliki hubungan dengan perusahaan sejenis atau selevel ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini gaji sama dengan gaji pokok plus imbalan kinerja. Gaji pokok sama dengan skala gaji sesuai dengan pengalaman atau masa kerja dan latar belakang keahlian. Imbalan kinerja adalah skor nilai tugas ya jabatan dikalikan dengan konstanta rupiah. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa lagi di next kesempatan ya, Mas dan Mbak.